Oke, halo teman cuan, kembali lagi di kelas cuan yang kali ini ada di episode 10 kita akan ngejelasin tentang support and resistance. Oke, mungkin bisa langsung aja kita masuk ke materinya. Get to know about support versus resistance. Nah, jadi di sini support and resistance itu adalah dua bentuk pertahanan dari sebuah harga di setiap market nih. Kedua elemen ini memiliki peran penting untuk menentukan kemana harga akan bergerak selanjutnya. Karena biasanya tuh kalau dalam market, pokoknya tuh kalau misalnya kalian menentuin itu kira-kira dia udah sampai dia mau naik tuh setinggi apa sih atau dia mau turun sejauh apa, itu pasti kalian akan membutuhkan support dan resisten nih. Pokoknya dua elemen ini nggak bakalan pernah nggak kepake, pasti akan kepake terus sampai kapanpun kalian trading, mau di pasar manapun, mau pasar kayak pasar kripto atau pasar saham maupun forex, apapun itu pasti ada yang namanya support and resistance. Nah, selanjutnya kita masuk ke definition of support and resistance. Nah, jadi di sini support adalah titik harga bawah di mana pada level tersebut penurunan harga tertahan dan memiliki potensi besar untuk berbalik, naik, atau rebound. Nah, resistance sendiri juga merupakan harga di atas di mana pada level tersebut kenaikan harga tertahan dan memiliki potensi besar untuk berbalik turun atau correction. Nah, jadi di sini support itu yang ada di bawah nih teman-teman. Jadi support itu biasanya berfungsi untuk menahan penurunan harga berdasarkan data historis yang pernah ada. Jadi misalnya dia udah pernah bikin data low, terus dia naik ke atas, abis itu dia mau koreksi. Jadi gimana sih cara kita nentuin sejauh apa dia koreksi itu? Ya dengan cara melihat data low yang ada. Data low yang ada di sini yang kita sebut sebagai resisten, teman-teman. Nah, kalau support data low itu support. Nah, kalau misalnya resisten itu merupakan data yang level high dari suatu data sebelum-sebelumnya. Nah, jadi misalnya suatu harga udah naik, melakukan kenaikan tinggi, terus dia melakukan koreksi. Nah, habis itu terjadi rebound dari supportnya dan dia mantul ke atas. Terus kita mau tahu sejauh apa dia akan naik, yaitu kita taruh di resistennya, teman-teman. Jadi dua subjek ini merupakan berperan penting banget di dalam kita mengambil keputusan, mau mengambil keputusan buy ataupun keputusan sell. Nah, kalau misalnya buy itu biasanya di support dan sell itu di resisten. Kenapa buy di support? Karena kalau misalnya kalian lihat ada pemantulan harga di support, emang support itu kan fungsinya buat kayak pertahanan harga dia. Kalau misalnya dia kuat bertahan, otomatis harganya bakal naik atau harganya itu berbalik arah menjadi bullish. Nah, kalau misalnya resisten itu buat nahan dia naik. Nah, kalau misalnya dia udah ketahan dalam resisten, otomatis dia berbalik arah menjadi bearish, teman-teman. Nah, jadi jangan lupain dua hal penting itu, beli di support dan jual di resisten. Oke, kita lanjut. Nah, how to trade support and resistance. Nah, jadi di sini aku jelasin dulu ininya. Zona support tidak secara otomatis berarti bahwa kami mencari peluang long, sama halnya dengan resistance zone, di mana kita tidak hanya mencari peluang short. Nah, konteks dari zona support dan resistance itu penting, dan tentukan apakah kita mencari harga yang menghormati atau melanggar zona tersebut untuk menempatkan perdagangan. Nah, jadi di sini maksudnya gini teman-teman. Misalnya kita tuh di support dan resistance itu nggak selamanya kita cuman mencari harga tertingginya dan juga harga terendahnya. Kalau misalnya dalam konteks jangka panjangnya, kalau misalnya pertama dia itu support, terus dia nge-break supportnya ke bawah, otomatis support yang tadinya di break itu akan jadi resistennya, teman-teman. Jadi dia bakalan bikin low-nya dulu nih. Terus gimana sih cara kita nentuin resistennya? Karena kita belum tahu nih gimana, resisten itu belum ada, belum kebikin high-nya yang baru. Terus gimana cara kita nentuin seberapa jauh dia akan naik? Oke, cara nentuinnya yaitu kita lihat dari data sebelumnya, dia itu support sebelumnya. Support sebelumnya menjadi resisten yang akan datang. Begitu juga kebalikannya. Misalnya dia udah nge-break resistennya, terus dia ngebikin harga tinggi yang baru. Terus gimana sih kita mau ngitung penurunan dia kira-kira bakalan sejauh apa setelah dia mantul dari high yang baru. Nah, tentu ini juga sama teman-teman, dari resisten yang lama yang berubah menjadi support. Nah, jadi di situ teman-teman, secara jangka panjangnya, support dan resisten ini bisa bergantian peran apabila udah di breakout, teman-teman. Nah, yang selanjutnya nih kita akan menjelasin langsung aja trade with breakout. Terdapat dua cara entry pada support dan resisten breakout, yaitu pertama, setelah breakout suatu support atau resisten bisa terus entry langsung. Ini agak beresiko karena nggak lihat retestnya. Nah, yang kedua,
pre-order atau bisa tunggu saat harga retest berada pada support become resistant atau pada saat resistant become support. Nah ini tuh maksudnya gini teman-teman. Kalau misalnya yang pertama ini dia udah kelihatan break nih, baru satu candle yang break kita langsung gaskan, itu bahaya banget teman-teman. Tapi itu kemungkinannya tinggi karena kita mungkin dapat harga entry yang lebih lebih bottom atau lebih bawah. Kalau misalnya harga short ya itu harga lebih atas lah ya, ibarat katanya gitu. Nah tapi ini tuh sangat beresiko karena bisa jadi aja itu cuma fake breakout yang nanti cuma jadi ekor, terus habis itu langsung turun deh tuh, ngedown ke bawah. Nah makanya itu yang strategi pertama ini dibilang agak beresiko, tapi emang bener titik entry-nya pasti bakalan lebih lebih menjanjikan atau lebih banyak lah profit yang bisa didapat. Tapi sebenarnya nggak jauh beda juga dengan yang kedua. Nah kalau yang kedua itu bisa set position teman-teman, atau ya di sini pre-order kalau buat yang antri-antri kayak saham atau yang beli spot ya. Nah kalau misalnya itu bisa tunggu saat harga retest. Nah jadi dia tuh udah naik ya kan, pas kita lihat dia turun lagi kita masih harus perhatiin dulu ini tuh turun karena dia bikin fake atau dia tuh emang mau retest teman-teman. Nah gimana tandanya kalau retest itu? Biasanya dia bakalan konsolidasi di sekitar zona support ataupun zona resisten yang setelah saat ini akan dijelaskan. Pokoknya dia akan di situ, habis itu dia akan mantul ke atas teman-teman. Nah kalau misalnya udah melewati fase retest itu otomatis banget nih udah dipastikan kalau harganya itu bakalan melanjutkan kenaikan dan ataupun melanjutkan penurunan teman-teman. Nah, oke, kita lanjut yang tadi kita akan bahas. Selanjutnya ada support and resistance zone ya teman-teman. Ini tuh penting banget karena support dan resistance itu sebenarnya menurut admin nggak bisa ditentuin cuma hanya dalam satu garis. Karena gimana ya? Gampang banget kena fake gitu loh kalau cuma nentuin satu garis support, satu garis resistance, cuma segaris itu kan berarti kan cuma satu harga yang ditaruh. Nah, makanya buat menghindari hal itu kita perlu banget bikin support and resistance itu dalam bentuk zone. Jadi fungsinya itu sama aja, cuman bedanya zone ini tuh ya yang tadi dibilang oleh admin ya. Ini tuh benar-benar buat menghindarin fake out. Dan juga sekalian buat teman-teman punya zona lebih besar. Punya zona lebih besar buat teman-teman itu nentuin titik retestnya di mana. Buat cara entry-nya ya sama aja sama yang tadi udah ngejelasin. Intinya ada dua cara aja itu aja sih emang caranya kalau misalnya kalian mau trading dengan support dan resistance teman-teman. Oke, selanjutnya ada 3 common mistakes in determining support and resistance. Jadi misalnya itu 3 kesalahan yang biasa banget dilakukan oleh para trader nih. Oke, yang pertama, asal meletakkan garis support dan resisten di sembarang level harga. Ini biasanya kalau yang belum tahu gimana cara nentuinnya, itu emang gimana ya, bakalan krusial karena sebenarnya support and resistance ini bisa dibilang gampang atau sulit juga sebenarnya. Kan kadang ada aja orang yang nentuin high dan low-nya tapi data yang diambil tuh terlalu jauh. Emang kalau terlalu jauh boleh, tapi kan balik lagi support dan resistance itu ada major dan minornya juga. Kalau majornya oke, pakai time frame yang lebih besar, tapi kalau misalnya buat minornya ya pakai time frame yang kecil-kecil aja karena biar tahu kapan harus entry. Kalau terlalu besar juga kan bingung entry di mana. Nah, terlalu kaku dalam meletakkan garis support dan resistance. Nah, ini terlalu kaku itu dalam artian gini teman-teman. Kalian terlalu kayak misalnya ngeletakin itu ya segaris doang, udah nggak mau mempertimbangkan kalau misalnya itu tuh udah valid atau belum, atau yang penting tuh ini udah paling tinggi udah jadiin support, paling tinggi ini paling bawah nih paling bawah ya udah gue jadiin support, terus yang paling atas nih udah paling atas dijadiin resistance ya. Itu tuh biasanya teman-teman nggak semuanya itu yang paling tinggi atau yang paling bawah teman-teman, karena ya kalau mau diukur tingkat kevalidan dari support dan resisten itu biasanya yang paling banyak pantulannya dari harga sebelumnya. Nah terlalu banyak, terus yang ketiga ada terlalu banyak garis membingungkan. Ini tuh maksudnya gini, jadi nentuin support dan resisten itu tuh perkecil banget. Tadi admin bilang kalau terlalu gede juga nggak bagus karena kita nggak tahu kapan entry, tapi terlalu kecil juga nggak bagus juga teman-teman. Karena apa ya, misalnya dalam time frame 1 jam, ibarat kata dia ngebikin support dan resistennya itu cuman di jangka area 100 sampai 200 lah. Misalnya harganya itu di 1000-an.
Dia bikin super resistance setiap 100 dan 200 itu terlalu banyak pasti teman-teman. Jadi bakalan ngepusingin. Dan juga paling breakoutnya juga nggak terlalu jelas. Cuman ya breakout sebentar itu balik lagi ke bawah nanti karena pasti ada support dan resistance yang lebih gede. Oke, jadi 3 hal ini perlu diperhatiin teman-teman karena bakalan apa ya, berpengaruh banget apabila kalian mau mengandalkan teknik support dan resistance dalam trading. Oke, mungkin sekian buat kelas kita di episode kali ini. Buat teman-teman yang belum terlalu nangkep materinya atau misalnya ingin langsung apa ya, kayak bukan terjun sih, kayak misalnya mau langsung eksekusi sama admin, bisa apa, buat member premium bisa langsung chat aja. Ataupun buat yang belum premium mungkin bisa join ke premium kita. Nanti di situ kita bisa tutor satu persatu ataupun bisa minta gimana ya, request outlook ataupun minta ajarin cara bener trade with breakout atau ya, super resistant ataupun dengan teknik-teknik lainnya. Oke, terima kasih teman cuan yang udah nonton sampai habis. See you in next episode.